Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa yaqulu lahum udkhulun nar ma'ad dakhilin al-fa'il wal maf'ul al-liwat wan nakihu yadahu wa nakihul bahimah wa nakihul mar'ati fi duburiha wa jami'ul mar'ati wa ibnatiha wa zani bihalilati jarihi wa sabi'u al-mu'zi jarahu yu'linuhu linnasi illa ayyatuba bisyurutiha. Artinya, 7 macam orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat dan tidak diringankan siksanya dan diperintahkan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama yaitu pelacur laki dengan laki yang disebut dalam bahasa Arab al-liwat. Orang yang liwat, yang bersetubuh laki sama laki. Kemudian yang kedua yaitu orang yang bersetubuh dengan hewan. Hewan apapun namanya, tidak boleh seseorang bersetubuh dengannya, baik dia itu orang laki-laki maupun orang perempuan. Yang ketiga, orang yang onani. Orang yang onani itu adalah yang mengeluarkan air maninya dengan alat-alat seperti misalnya tangannya, atau menggunakan alat-alat yang terbuat dari bahan-bahan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan. Seperti yang kita dengar sekarang ini, banyak menggunakan alat bantu untuk laki-laki, alat bantu untuk perempuan, itu termasuk dalam kategori onani. Ini ialah kelompok yang termasuk tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Lalu kemudian yang keempat yaitu orang yang bersetubuh dengan seorang perempuan dari lubang duburnya, dari lubang pembuangan BAB-nya, dimasukkan alat kelaminnya oleh si laki-laki itu ke dalam dubur perempuan. Itulah termasuk yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Yang kelima yaitu orang yang bersetubuh dengan laki-laki, artinya orang yang melakukan perzinahan dengan orang perempuan. Orang laki-laki berzina dengan orang perempuan, atau orang laki-laki yang berzina dengan putrinya. Yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangganya, atau melakukan hubungan badan, hubungan intim dengan tetangganya. Itu termasuk kelompok yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang biasa disebut dengan istilah orang-orang sekarang yaitu selingkuh. Banyak terjadi perselingkuhan antara istri orang, antara suami orang,
yang menyebabkan terjadinya keributan di tengah masyarakat yang mengakibatkan sampai melayangnya nyawa seseorang diakibatkan karena perselingkuhan. Yang ketujuh, orang yang mengganggu tetangganya terang-terangan kecuali jika tobat dengan memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu." Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala ghasyahu wa zulmuhu. Demi Allah, tidak Islam seorang hamba, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, demi yang jiwaku ada di genggaman kekuasaannya, la yuslimu abdun, seseorang itu tidak sempurna keislamannya sehingga selamat semua orang dari gangguan hatinya, lidahnya dan tangannya. Dan tidak beriman seorang hamba sehingga aman tetangganya dari gangguannya. Artinya, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang tetangga kalau tetangganya itu tidak merasa aman dari sebab gangguannya itu. Sahabat bertanya, apakah gangguan-gangguannya itu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tipuan dan aniaya. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehormatan tetangga kepada tetangganya bagaikan kehormatan ibu. Juga dapat berarti haramnya mengganggu tetangga sama dengan haramnya mengganggu kepada ibu kandung. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini merupakan ilmu yang bisa kita amalkan agar kita termasuk hamba Allah yang diselamatkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.